Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita lanjutkan ke chapter 96 ya. Di mana Dewa Sasin sedang bicara pada tiga dewa kuno bahwa dirinya dulu sering bangga dan menegakkan peraturan para dewa. Tapi kali ini, kalau harus membunuh Sun Wukong demi perdamaian dengan arwah jahat, dia tak setuju dan menolak perintah dari Raja Kebajikan. Mendengar pernyataan Dewa Sasin, Raja Kebajikan marah dan Dewa Sasin masih saja teguh dan mantap dengan pilihannya. Karena dia punya standar sendiri, dan menurutnya, mengeksekusi Sun Wukong adalah hal yang konyol. Raja Kebajikan pun bilang, Dewa tak bisa mengambil keputusan sendiri, dan Dewa Sasin juga masih ngotot mempertahankan keputusannya. Walaupun dia saat ini akan dianggap sama dengan Sun Wukong, itu tak apa baginya. Raja Kebajikan melihat Dewa Sasin sangat serius dengan keputusannya. Dewa Erlang dan para jenderal pun juga sama. Dan Jenderal Timur mengatakan pernyataannya sangat berani. Jenderal Barat juga menimpali. Kalau Dewa Sasin keluar dari jajaran para dewa, maka dia akan terusir sama seperti Sun Wukong. Para prajurit juga sepakat dengan Dewa Sasin, karena Sun Wukong telah banyak membantu Istana Surga. Dewa-dewa yang lain pun kini juga sependapat dengan Sasin Guanyin. Saat ini para Jinggang pun juga ingin mengambil keputusan, karena mereka juga berhak berpendapat. Jinggang Bewok Merah bertanya, apa pendapatmu? Dan Jinggang Baju Biru pun menjawab, mengorbankan Sun Wukong bukan ide buruk. Lalu Jinggang Wanita berkata, jika itu dilakukan, maka hanya akan menjadi perdamaian yang sementara. Karena mengorbankan teman demi lawan, hanya akan membuat kekuatan jadi tak seimbang. Apakah kau rela mengorbankan teman hanya karena musuh mengancam untuk melanggar perdamaian? Jinggang Baju Biru pun menjawab, tentu tidak. Tapi saat ini, si Jinggang Baju Biru tak mau disamakan dengan Sun Wukong, karena dia adalah dewa, dan Sun Wukong adalah siluman. Jinggang Wanita pun bertanya, apa pendapat tiga dewa kuno pada para dewa generasi sekarang? Dan saat ini, Sasin Guanyin menolak tegas tawaran Raja Kebajikan, dan membuat semua dewa jadi ragu. Dan tak ada satupun dewa yang berani melawan Sun Wukong dan Dewa Sasin. Hal ini secara langsung membuat para dewa menolak perintah dari Raja Kebajikan. Raja Kebajikan lalu berkata, sungguh konyol, beraninya kau mau lawan perintahku. Lalu Raja Cahaya pun bilang pada Raja Kebajikan, sekarang apa kau mengerti? Generasi saat ini punya pendapatnya masing-masing, dan mereka tak mendukung rencanamu. Kau sama seperti aku, tak memahami mereka, dan kita sudah ketinggalan zaman. Raja Kebajikan kini jadi bingung, karena solusinya tidak dapat dijalankan. Padahal dia cuma ingin para dewa hidup secara harmonis, dan bisa hidup bersama antara cahaya dan kegelapan, agar tak ada perang lagi. Raja Kegelapan mulai bicara, cukup, dan dia menyuruh Raja Kebajikan untuk menyingkir, karena mediasinya telah gagal. Dan Raja Cahaya berkata, jika Raja Kebajikan masih netral, maka hanya akan menyulut niat sang penjahat, dan dia juga punya tanggung jawab akan hal itu. Mendengar kata-kata Raja Cahaya, kini ekspresi wajah Raja Kebajikan berubah. Dan Raja Kegelapan pun berkata, jangan memancingnya. Raja Kebajikan secara spontan berteriak, cukup. Dia pun marah, dan tak ada pilihan lagi. Raja Kebajikan lalu turun tangan. Dia seketika melompat ke udara dan mengeluarkan jurus kertas mantranya yang sangat banyak, yang merupakan segel milik Raja Kebajikan. Kertas-kertas itu pun menghujani tanah, membentuk sebuah garis. Dan saat itu juga, tanah surga menjadi retak. Dan surga pun terbelah menjadi dua, membentuk pola yin dan yang. Dahsyat juga kekuatan si pala kodok ini ya. Raja Kebajikan pun bilang, karena kalian haus untuk saling menghancurkan, aku belah istana surga. Dan tiap pihak tinggal di wilayahnya masing-masing, tidak perlu berperang. Raja Cahaya pun kecewa dan menganggap keputusan itu sangat pengecut. Raja Kebajikan pun memberi peringatan pada Raja Kegelapan. Kalau dia nekat perang, maka Raja Kebajikan akan berpihak pada Raja Harta Surgawi. Raja Kegelapan menyebutnya itu melanggar prinsip yang telah kau ikuti selama ini. Dan Raja Kebajikan mengancam untuk tak memaksanya.
Raja Kegelapan menyatakan dirinya akan mundur, dan istana surga saling berjauhan. Raja Kegelapan pun berkata bahwa pihak cahaya tak bisa kabur dari takdir kehancuran. Raja Cahaya pun melihat Raja Kegelapan dengan tatapan yang geram. Wukong pun lalu berteriak dan merubah dirinya ke wujud manusia. Lalu bilang pada Sitian, kalau berani ke sini lawan aku. Sitian pun menyebut Wukong monyet yang bodoh, masih saja menggonggong. Dan bilang, bagaimana kalau kau yang ke sini? Wukong pun merasa kesal dengan kesombongan dari Sitian. Dan Raja Cahaya memperingatkan Wukong untuk tak gegabah, karena masalah hari ini sudah selesai. Wukong lalu bertanya, apakah akan dibiarkan kabur dan kita hanya diam saja? Raja Cahaya berkata, kau tak paham masalah antara dewa itu rumit. Karena tindakan Raja Kegelapan masih belum melewati batas, maka akan dibiarkan saja. Tapi Wukong masih saja ingin bertempur. Dan saat ini, kedua tanah surga benar-benar saling menjauh satu sama lain. Sasin Guanyin pun dalam hatinya bilang, apa perang cahaya dan kegelapan akan berakhir seperti ini? Lalu dari kejauhan, di pihak kegelapan, ada seorang wanita yang mencintai Sasin Guanyin. Dia akan selalu ada di sisi Dewa Sasin selamanya. Lalu wanita itu menghilang di antara kabut. Dewa Sasin pun mengenalinya, karena wanita itu adalah Ningning, mantan asisten pribadi Dewa Sasin. Melihat surga sudah saling menjauh, membuat Raja Kebajikan puas karena berhasil mencegah bencana hari ini. Dan dia minta pada Raja Harta Surgawi untuk mencari tempat di fraksi cahaya. Raja Harta Surgawi pun protes bahwa sebenarnya hal ini tak mencegah, tapi hanya menundanya. Dan hanya akan memberi kesempatan untuk kejahatan menjadi lebih kuat. Raja Kebajikan pun bilang, saat ini menunda adalah pilihan terbaik, dan apa yang akan terjadi di masa depan, itu di luar kendali kita. Raja Kebajikan pun akan selalu jadi penengah, agar tak ada masalah dalam jangka dekat. Dan Raja Cahaya akan mematuhi semua persetujuan ini, selama pihak kegelapan tak melanggarnya. Maka, pihak cahaya juga tak akan melanggar perjanjian itu. Raja Kebajikan pun berterima kasih atas pengertian dari Raja Cahaya. Dan kini, Raja Cahaya bilang pada dewa generasi sekarang bahwa dirinya dan Raja Kebajikan tempatnya adalah di zaman kuno. Dan di zaman sekarang adalah tempat untuk dewa saat ini. Para dewa kuno tak punya hak ikut campur, dan masa depan ada di tangan dewa saat ini. Jenderal Barat kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan? Dan Raja Cahaya menjawabnya, tempatkan aku di mana saja, dan beri aku tempat tinggal. Saat ini kondisi surga sangat kacau karena kerusakan di mana-mana, dan Raja Cahaya ingin memulai perbaikan secepat mungkin. Melihat para dewa sudah kelelahan, Raja Cahaya menyuruhnya untuk beristirahat. Kini Raja Cahaya pun memanggil nama Sun Wukong, tapi Sun Wukong sudah tak ada di tempat itu. Dan Raja Cahaya pun sama sekali tak tahu apa yang ada di pikiran Sun Wukong. Tiba-tiba saja Raja Kebajikan teringat sesuatu. Dia pun mulai panik dan langsung berlari ke tempat penyimpanan pil eliksir. Dia pun membuka lemarinya dan benar saja, kotak eliksirnya sudah hilang dan hanya disisakan 2 pil eliksir oleh Sun Wukong. Raja Kebajikan pun berteriak pada Sun Wukong. Dan Wukong yang berhasil mencuri pil eliksir sekali lagi merasa senang. Dan kini Wukong memutuskan untuk menjauh dengan urusan para dewa untuk sementara. Kini eliksir Raja Kebajikan berada pada Sun Wukong dalam jumlah yang sangat banyak. Ini akan membuatnya semakin kuat dan tak terkalahkan. Wukong pun teringat saat dulu ia juga mencuri pil eliksir Raja Kebajikan dan diperlihatkan pada Suyi. Suyi pun sambil tertawa bilang, kau monyet yang nakal. Kini Wukong merasa rindu saat-saat bersama Suyi. Tiba-tiba saja, Dewa Sasir muncul di belakang Sun Wukong dan sudah tahu jalan pikiran dari si Raja Kera ini. Wukong pun mulai waspada karena takut ditangkap, tapi Dewa Sasir ke situ bukan untuk hal itu. Dia hanya ingin bicara sesuatu, bahwa perang cahaya dan kegelapan belum berakhir. Dan saat ini, kegelapan juga sedang mengincar api kitab suci. Lalu Dewa Sasir memberitahu Sun Wukong bahwa saat ini api kitab suci atau sutra berada di jalan iblis dan dilindungi oleh Biksu Tong. Dan mereka terakhir terlihat di kota kuno, kata Dewa Sasin. Saat ini halangan terbesar adalah arwah jahat kegelapan yang mengincarnya. Dewa Sasin pun menyuruh Sun Wukong untuk melindunginya. Setelah berkata seperti itu, Dewa Sasin pun langsung pergi. Tiba-tiba saja,
Ada sesuatu yang menyentuh kaki Sun Wukong yang hanyut di bawah ombak. Wukong pun terkejut dan merasa tak percaya. Ternyata sesuatu itu adalah sinpai emas miliknya yang hilang setelah ia mati dipenggal di Istana Surga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan lanjutkan di chapter 97 ya sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.